Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.3 Ibu akan membahas tentang UKA ketiga kita ya. Perhatikan contohnya. Reaksi tersebut menunjukkan contoh jenis reaksi. Ini sebenarnya enak banget, mudah banget ditebak. Kenapa? Karena di sini aja bisa kita lihat. Lihat yang pertama, sebenarnya sama persis jenisnya, hanya membedakan di sini. Nah, ini yang membedakan. Nah, kenapa? Lihat jumlah C-nya ini 1 2 3 4. Di sini juga 1 2 3 4 sama. Kemudian di sini ada CH3, di sini juga ada C3. Sama, yang membedakan berarti di sini. Nah, sama di sini. Nah, di situ kan ada CH2. Sedangkan di sini dia ada CH BR. Nah, artinya apa? Artinya H yang di sini itu diganti dengan BR. Nah, ini kalau misalnya kita buat kan BC-nya ada 2 nih. Nah, kemudian di sini ada BR ditambah BR ya, ini ditambah BR2, BR. Nah, BR yang ini itu menggantikan yang ini. Nah, posisi menggantikan itu dikatakan substitusi. Jadi yang benar jawabannya adalah substitusi. Mudah kan? Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh ini nih nggak ada rangkap, kemungkinan besar dia substitusi. Nah, tinggal kalian cek, ada nggak yang digantikan? Atom H-nya ada yang digantikan nggak? Selain atom H, dia juga bisa sih, alkil seperti ini juga bisa digantikan. Tapi kebanyakan atom H-nya digantikan. Karena reaksi substitusi itu adalah reaksi pengganti. Paham ya? Oke, soal selanjutnya ini kalian disuruh memprediksikan hasil. Substitusi itu pergantian ya, tapi yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus membuat dulu 2 metil butana. Ini seperti apa? Buta itu C-nya 4. Berarti 1 2 3 4. Kemudian metilnya di nomor 2, maka kalian di nomor 2 ada metil. Sekarang anggapin di sini hanya di 3 karena baru 1. Di sini hanya cukup 1 karena sudah 3 mengikat ya. Kemudian di sini hanya 2, di sini hanya 3, di sini hanya 3. Nah, ini. Oke, kemudian ditambah Cl2. Nah, perhatikan, klor ini bisa menggantikan H. Cl ini bisa menggantikan H ini. Semua H bisa digantikan sama si klor. Hanya saja kita akan melihat prioritas. Ingat, kemarin dijelaskan. Jadi bukan berarti mereka tidak ada, mereka ada, hanya saja sedikit. Jadi C sekunder itu akan lebih dominan daripada C primer. Begitu juga C tersier itu lebih dominan dibandingkan C sekunder. Begitu juga kuartener. Jadi C kuartener itu akan lebih banyak ditemukan ketimbang C tersier. Nah, lihat. Kalau kalian perhatikan, ini C primer. Kemudian ini C tersier, ini C primer, ini C sekunder, ada C primer. Nah, coba lihat, dari semua itu ada C tersier, maka yang akan lebih mendominasi si C tersier ini. Jadi dia punya H nih, ini punya H. Nah, hanya ini digantilah sama si Cl. Penggantian. Kenapa? Karena substitusi itu penggantian, maka dia jadi seperti ini. H3C. Nah, ini hanya hilang ya, ini hanya sudah hilang. CH3, CH2, CH3. Nah, di sini ada Cl. Nah, nomor berapa? Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 2. Nah, ini nomor 3, ini nomor 4. Maka yang dominan klornya pasti di nomor 2. 2 kloro, 2 metil, karena C-nya 1, 2, 3, 4, maka dikatakan buta. Maka yang benar adalah 2 kloro, 2 metil butana. Yang bromo ini sudah pasti salah. Kenapa bromo sudah salah? Orang ini Cl itu kloro.
kalau Br baru bromo. Kalau dia I berarti iodo. Ini golongan 7A. Oke, paham ya? Paham. Oke, soal selanjutnya dia minta jenis persamaan reaksi 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini ada CH3, di sini juga ada CH3. Nah, hanya saja di sini nggak ada Br, di sini ada Br, dan di sini ini salah ya. Ini harusnya bukan CH3, tapi ini harusnya CH2Br. Nah, ini harusnya CH2Br ya, maklum lah ya. Lihat di sini kan hanya 3, sedangkan di sini hanya 2. Ini artinya mereka adalah reaksi substitusi, penggantian. Jadi H yang ini digantikan dengan Br nih, dengan Br harusnya. Cuman itu salah. Oke, paham ya? Ya, jadi yang pertama ini sudah jelas reaksi substitusi. Reaksi substitusi artinya A ini sudah pasti salah, C sudah pasti salah. Nah, kemudian yang 2, lihat di sini ada rangkap 2 dan di sini cuma ada rangkap 1. Berarti dari rangkap 2 ke rangkap 1, rangkap 2 ke rangkap 1 itu dikatakan adisi. Jadi yang kedua adalah adisi, maka yang E sudah pasti salah. Nah, yang ketiga, nih, lihat di sini rangkap 1 semua ya. Ini rangkap 1 semua, kemudian dia berubah menjadi rangkap 2. Nah, berubah menjadi rangkap 2 ini artinya reaksinya adalah reaksi eliminasi. Kenapa? Karena dari rangkap 1 menjadi rangkap 2. Nah, ini jawabannya ada 2 ya, ada B, ada D. Oke, di soal ini sebenarnya ini karena ini perubahan adisi ya, dari rangkap menjadi tidak rangkap. Sini ini ada 2H2. Nah, perlu kalian perhatikan. Kalau dia H2-nya 1, itu dia bisa jadi kemungkinan 1 heksana. Tapi karena di sini 2, maka jawaban yang benar adalah N heksana. Kok bisa, nanti Bu jelaskan. Oke, kita bahas. Nah, perhatikan. Ini kan ada rangkap 2 nih. Ada rangkap 2 nih. Nah, rangkap 2 ini dia menyebarkan tangannya satu-satu nih. Satu ke sini, satu ke sini. Nah, kemudian H2 ini masuk nih. Ini kan ada 2 nih, masuk satu-satu. Masuk ke sini 1. Masuk ke sini juga satu. Nah, jadi dia masuk satu-satu. Oke. Ini juga masuk ya, ini juga masuk nih ke sini, berubah jadi H, maka ikatan rangkapnya hilang nih. Ikatan rangkapnya hilang ya, jadi ini jadi CH3. Nah, ini jadi rangkap 1 ya, yang ini jadi CH2, kemudian ini juga jadi CH2, kemudian ini jadi CH2. Nah, yang ini kemudian yang ini jadi CH, ini tetap ya, karena belum kita apa-apain. Kemudian di sini jadi CH2. Nah, lihat ini kan, ingat lagi, ini kan H2-nya 2 kali, maka dia bereaksi lagi lah dengan H2. Reaksi lagi lah dengan H2. Nah, reaksi dengan H2 sama. Nah, rangkap ini dia memberikan tangannya satu-satu ke sini, kemudian H ini masuk nih, H ini masuk ke sini 1. Nah, dan H yang ini juga masuk ke sini 1, maka ikatan rangkapnya hilang, dia jadi CH3, ini CH3, CH2, ini CH2, 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 ini CH2 ya. Nah, ini jadi CH2, nggak CH lagi. Ini jadi CH2, ini tangannya jadi 1, ini jadi CH3. Nah, lihat dia jadi rangkaian lurus. Nah, kalau H2-nya 1 tadi, maka dia masih punya ikatan rangkap 2 di sini ya.
cuman karena H2-nya ada 2 kali, maka dia jadi normal. N itu artinya normal untuk rantai lurus. Nah, ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6. 6 itu apa sih? Heksana. Maka jawaban yang benar adalah normal heksana. Ngerti ya? Paham? Nah, soal selanjutnya, oke, kita mulai dari senyawa P dulu deh. Nah, lihat di sini nggak ada rangkap 2, ya, artinya dia pasti reaksi substitusi. Jadi kalau nggak ada rangkap 2-nya itu biasanya pasti reaksi substitusi. Nah, lihat di sini ada Br. Nah, sudah jelas ini substitusi. Nah, perhatikan. Siapa nih BR ini? Ini ada BR nih, ini ada BR. BR ini akan menggantikan H ini atau H ini atau H ini atau H ini. Nah, dia bisa menggantikan H semua, hanya saja ingat ibu bilang yang akan mendominasi adalah C sekunder atau C tersier atau C kuartener. Nah, lihat di sini. Ini namanya C primer, C sekunder, C sekunder, C primer. Hanya ada primer dan sekunder. Maka yang akan mendominasi adalah C sekunder. BR ini akan mengganti H di sini atau H di sini. Nah, terserah nih. Kenapa? Karena semuanya sama-sama di nomor 2. Kalau kamu menggantikan H yang di sini, maka ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau kamu menggantikan H yang ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi sama aja. Kenapa? Karena ini ada 4. Jadi kanan kiri sama. Oke, lihat BR ini kita ganti di sini aja. Ini kan ada H ya. Ada H2 ya. Nah, BR ini akan menggantikan H yang ini. Nah, ini dia akan menjadi seperti ini. Perhatikan. H3C. Nah, ini kan tadi hanya ada 2 nih. Karena hanya ada 2, sudah diganti dengan BR, maka dia jadi CH. Di sini ada BR. Nah, di sini tetap CH2, di sini CH3. Kemudian, nah, BR yang ini kan sudah digantikan dengan H yang di sini tadi. Maka dia berubah jadi HBr. Nah, lihat. Nah, ini namanya, lihat nomor 1 berarti dari sini. Ini berarti nomor 2 bromo. Jadi lihat semuanya 2 bromo, artinya bromonya pasti di nomor 2. 2 bromo, kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. 4 apa sih? 4 itu buta, maka jawabannya 2 bromo butana. Jadi jawabannya antara D dan E. Maka A, B, C sudah salah. Kenapa? Karena mereka berubah jadi penta. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua. Yang kedua, ini kan ini enggak simetris. Lihat, rangkap 2-nya tidak simetris. Kalau rangkap 2-nya tidak simetris, berarti berlaku hukum Markov-Nikov. Kok bisa, Bu? Nggak tahu simetris. Di sini hanya 1, sedangkan di sini hanya 2. Artinya nggak simetris. Tapi kalau dia simetris, terserah ya. Kalau asimetris, dia berlaku hukum Markov-Nikov. Kok bukan lawan Markov-Nikov, Bu? Karena dia nggak ada katalis. Kalau dia ditambah katalis, maka dia berlaku rumus anti Markov-Nikov. Cuman karena dia nggak ada katalis, maka ini adalah Markov-Nikov. Markov-Nikov itu kayak mana? Markov-Nikov itu bilang gini, kan ada HCl nih. H ini mengikat ke yang hanya paling banyak, sedangkan Cl dia mengikat ke yang hanya sedikit. Itu kalau Markov-Nikov. Sedangkan kalau anti Markov-Nikov kebalik. Kalau anti Markov-Nikov, H ini ke yang sedikit hanya, sedangkan Cl ke yang banyak hanya. Itu kalau dia anti Markov-Nikov. Nah, cuman karena ini dia Markov-Nikov, maka berlakulah hukum Markov-Nikov. Nah, hukum Markov-Nikov, H itu dia akan ini dia bagi tangan dulu ya. Di sini tangannya dikasih satu-satu. Rangkap 2 ya, ini adisi ini. Rangkap 2. Ini di sini satu-satu nih tangannya. H itu ke yang hanya paling banyak, hanya yang paling banyak ke yang sini berarti. Nah,
Ini hanya paling banyak. Kenapa hanya paling banyak? Kan disitu hanya 2. Berarti Cl ini kemana? Berarti Cl ini ke sini. Nah, Cl ini ke sini. Berarti jadinya kayak mana? Berarti dia jadi gini. H3C CH2 CH2 CH. Ini sudah dikasih Cl ya, sudah dikasih Cl di sini. Kemudian di sini berubah jadi rangkap 1 karena sudah dikasih 1 tadi. Kemudian di sini jadi CH3 karena hanya kan sudah datang. Nah, lihat nomor 1 dimulai dari sini, bukan dari sini ya. Kenapa? Ingat paling dekat dengan cabang. Maka jawabannya adalah 2 kloro. Mana yang 2 kloro? Yang ini. Kok bukan 1 kloro? Karena dia berlaku hukum Markov-Nikolov. Karena dia asimetris. Paham? Soal ini nggak perlu lama-lama. Yang dia minta kan adisi. Adisi itu berarti dari rangkap 2 ke rangkap 1. Cek aja yang pertama ini dari rangkap 2 berubah nih, lihat tuh rangkap 1 semua. Berarti yang ini adalah adisi. Lihat yang kedua, di sini rangkap 1, kemudian di sini ada O2. Sudah jelas berarti ini bukan adisi karena nggak ada rangkap 2-nya atau nggak ada rangkap 3. Nah, ada O2. O2 ini artinya dia pembakaran. Jadi yang ini salah. Jadi yang ada angka 2-nya sudah pasti salah. Kemudian yang ketiga nih, lihat di sini nggak ada rangkap 2. Ya sudah, pasti sudah salah. Nah, kemudian ada BR. Sudah, ini pasti substitusi. Siapa yang disubstitusinya ini nih? Nah, ini kan hanya ada ini hanya ada 3 nih, tuh. Ini hanya ada 3, digantilah di sini hanya ada 2, diganti saat nama BR satunya. Ini juga substitusi, salah. Nah, lihat di sini ada rangkap 3, kemudian dia jadi rangkap 2. Nah, jadi nggak selalu rangkap 2 jadi rangkap 1 ya. Rangkap 3 jadi rangkap 2 juga termasuk adisi. Maka yang 4 ini adalah adisi. Nah, kemudian yang ini kebalik. Yang ini dari rangkap 1 berubah jadi rangkap 2. Kalau rangkap 1 ke rangkap 2 itu namanya adalah eliminasi. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Gampang kan yang ini? Ini soalnya sering banget keluar model kayak gini, baik di ujian nasional maupun ujian sekolah pasti keluar model begini. Jadi ini pasti saya keluarkan, jadi silahkan dipelajari baik-baik. Oke, perhatikan di sini ada 2 senyawa, ada propa dan ada buta. Oke, jumlah totalnya 5 liter, kemudian oksigennya 30 liter. Nah, ini kalian buat dulu reaksi pembakarannya. Satu-satu, propa 1, buta 1. Nah, ini saya hapus saja ya pilihannya. Oke, kalian bikin dulu reaksi propanya. Propanya berarti propa itu C3H8 ya, C3H8 ditambah, karena dia pembakaran berarti ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, reaksinya pasti sama seperti ini. Kenapa? Yang namanya pembakaran sempurna berarti menghasilkan CO2. Nah, ini belum bisa kalian apa-apain. Yang perlu kalian ingat, di kimia itu kalau belum setara, belum bisa kalian kerjakan. Jadi, kita setarakan dulu. Di sini C-nya 3, maka di sini harus kalian buat 3. Tapi tidak boleh mengubah indeks-indeks. Yang di bawah ini nggak boleh kalian ubah-ubah. Kenapa? Karena kalau kalian mengubah indeksnya, maka artinya beda. Oke, ini kalian rubah. Berarti di sini 3, ini juga harus kalian buat 3. Gimana caranya? Dengan menambahkan angka 3 di sini. Jadi C-nya sudah 3. Kemudian di sini hanya 8, sedangkan di sini hanya 2. Nah, ini kalian buat biar jadi 8 gimana? Berarti di sini kalian kalikan dengan 4. Kenapa? Karena hubungannya kali ya. Nah, sekarang cek. Oh, di sini 2, sedangkan di sini hanya bukan 2. Kenapa? Karena koefisiennya 3. 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10. Maka O-nya harus ada 10. Nah, berarti 10 itu 2 dikali 5. Nah, ini untuk reaksi propana. Kemudian kita akan membuat reaksi pembakaran butana.
beda ya. Butana itu C4H10. Nah, ditambah O2 tetap ya. Karena dia sempurna. Dia menjadi CO2 ditambah H2O ditambah H2O. Tenang, soal perhitungan pasti saya keluarkan. Nah, sekarang kalian buat dia sama setara. Di sini C-nya 4, di sini C-nya baru 1, maka di sini kalian harus buat jadi 4 kali 4. Kemudian di sini hanya 10, di sini kalian buat 5 biar sama-sama 10. Sini 4 kali 2 8, 5 kali 1 5, berarti O-nya ada 8 tambah 5 13. Di sini berarti kalian buat 13/2. Kenapa? Karena kalau kalian buat 13 aja dia jadi 26. Kan 13 kali 2 26, 26 bagi 2 13. Nah, karena ini berbentuk pecahan, ini kalian harus buang dulu pecahannya. Gimana caranya? Semua koefisiennya kalian kalikan 2 untuk menghilangkan pecahannya. Oke, kita kalikan 2. 1 kali 2 berarti di sini berubah jadi 2. 13/2 kali 2 berarti berubah jadi 13. Pernya aja yang hilang ya. Berarti dia jadi 13. Nah, kemudian di sini 4 kali 2. 4 kali 2 berarti dia berubah jadi 8. Berubah jadi 8 ya. Ini berubah jadi 8. Nah, ini 5 kali 2 berubah jadi 10. Kalau sudah, baru kita masuk nih. Propana ditambah butana totalnya 5 liter. Kita misalkan dulu, propa ini misalkan X. Propa ini kita misalkan X. Kita akan mulai perhitungan ini propana X. Nah, kalau propa X berarti buta 5 liter dikurang X. Harus 5 dikurang X ya. Kenapa? Karena totalnya tadi 5. Paham? Oke, lanjut. Kita ke sini. Nah, kemudian oksigennya 30 liter. Oksigen ini campuran oksigen di propa dan oksigen di buta. Totalnya adalah 30. Nah, ini kalian harus pakai perbandingan koefisien. Kemarin saya lupa hafalan perbandingan koefisiennya ya. Berarti ini perbandingan koefisien itu gimana? Itu untuk mencari kalau satu diketahui, yang lain nggak diketahui. Itu harus pakai perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanya 5, yang diketahui nih 1. Kalau nggak ada angka berarti 1. 5/1 dikali X, maka di sini artinya adalah 5X. Nah, di sini oksigen di buta, lihat oksigen di buta di sini ada 13. Koefisien yang ditanya dibagi yang diketahui si buta, maka koefisien buta 2. 13/2 dikali, nah di sini dia bukan X tapi 5 min X. Nah, baru kalian jumlahkan. Buta dan propa itu jumlahnya 30 liter. Ini untuk mencari X. Berarti si propa tadi kan 5X nih, ditambah buta 13 kali 5 65/2. 13 kali X dikurang 13X/2 sama dengan, nah lihat total oksigennya di propa dan buta adalah 60. Nah, sekarang kalian buat mereka satu suku. Ini X, ini X. Nah, ini satu suku ya. Nah, karena dia pecahan, ini juga kalian harus buat pecahan. Nah, 5 ini pecahan dari 10/2X. Kok 10/2, Bu? Bukan 15/3, karena semuanya per 2, maka kalian harus buat per 2. Dikurang 13/2X. Yang satu suku sama dengan 60, maaf ya, salah. Ini bukan 60 ya, 30. Soalnya 30.
30. 30 ini 60 dibagi 2 dikurang 65/2. Nah, kalau sudah kayak mana? Nah, kalau sudah kalian kurangin 10 kurang 13, 3/2x. Nah, sama dengan negatif ini ya, negatif 5/2. Nah, karena negatif ketemu negatif, maka hasilnya jadi positif. Nah, kemudian mau mencari X kayak mana ya? Mau mencari X berarti 5/2 dibagi 3/2. Nah, kalau ada pembagian pecahan ini gimana? Berlaku hukum perkalian tapi dia dibalik. Berarti X sama dengan 5/2 dibagi, ini dibalik tadi kata ibu, 2 per bukan dibagi ya, dikali tapi dia dibalik. 5/2 dikali 2/3. 2 bagi 2 habis, maka X ketemu 5/3. Nah, jadi si propa ini 5/3. Paham? Nah, kalau sudah ketemu propa, sekarang kita cari buta. Nah, cari buta kayak mana? Ya sudah, totalnya tadi berapa? 5 liter. Maka nyari butanya adalah 5 dikurang 5/3. Nah, 5 ini berarti 15/3. 15/3 pindah ke atas aja ya, dikurang 5/3. Berapa? Hasilnya 10/3. Jadi jawabannya adalah 5/3 dan 10/3. Jadi itu jawabannya. Jadi si propananya 5/3, sedangkan butananya adalah 10/3. Oke, paham ya? Pahami ini ya. Kenapa? Karena pasti keluar. Ini soal perhitungan lagi ya. Soal perhitungan pasti saya keluarin. Kenapa? Karena saya suka ngitung. Kalian juga suka ngitung kan? Kalian kan anaknya, jadi harus suka ngitung. Oke, perhatikan. Sudah hafalan mau yang sudah hafal pasti bisa, yang belum hafal silahkan dihafalkan. Oke, ini dia minta dalam M pangkat 3. M pangkat 3 itu berarti bukan liter, karena liter itu DM pangkat 3. M pangkat 3 itu di atas DM, karena kan milimeter, desimeter, baru sentimeter. Jadi nanti hasilnya dibagi 1000. Oke, kita masuk ke rumus. Lihat ini. Lihat, di kimia itu harus tahu kata kunci. Ini kata kuncinya STP. STP berarti pakai rumus STP. Tapi ada tapinya nih. Tapi karena di sini ada dua nih, ada buta dan ada oksigen, maka kita harus pakai reaksi pembatas. Nah, ini sekalian kalian belajar. Kenapa? Karena kalian bakal ketemu reaksi pembatas. Perhitungan kimia itu nggak akan sempurna tanpa reaksi pembatas. Lihat, buta ditambah oksigen. Tadi kita sudah buat buta itu CM. Tadi reaksi butananya adalah 2C4H8 ditambah 13O2. Tadi reaksinya udah kita di soal sebelumnya ya, menjadi 8CO2 plus 10 H2O 10 Oke, ini kita akan pakai mula-mula reaksi sisa. Oke, sampai sini kerjaannya ini. Oke, mula-mula itu artinya
kita pakai mol ya. Kenapa? Karena biasa kan, nggak apa-apa, ini pakai volume dulu. Oke, ini mulanya ini bisa pakai volume, tapi perlu kalian perhatikan MRS ini hanya berlaku untuk yang berhubungan dengan untuk berlaku volume, mol, dan molaritas. Selain mereka bertiga, tidak ada yang bisa menggunakan MRS. Paham? Oke, sekarang karena ini volume, kita bisa pakai MRS ya. Oke, di sini volumenya 3 liter, butanannya 3 liter. Terus oksigennya berapa? Oksigennya 1,3 ini nggak punya mula-mula ya, namanya mereka hasil nggak akan pernah punya mula-mula. Nah, di R ini adalah reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya adalah dengan mol atau volume yang paling kecil. Mol yang paling kecil siapa? 1,3. Maka yang bereaksi adalah 1,3. Di sini 1,3. Di sini nggak 1,3. Kenapa? Kita harus pakai perbandingan koefisien. Yang kayak tadi Ibu bilang, koefisien yang diketahui kan koefisien yang ditanya 2 per koefisien yang diketahui berapa? 13 dikali volume yang diketahui 1,3. Nah, berarti berapa? 2 per 13 dikali 1,3 berarti 0,2. Di sini 0,2. Beda ya. Nah, di sini berapa? Di sini juga. Berarti yang ditanya 8 per yang diketahui 13. Kok 0,2 gitu? Iya benar. 8 per koefisien yang ditanya dibagi yang diketahui dikali 1,3. Nah, maka didapat nih berapa? 0,8. Jadi fungsi O-nya 0,8 liter. Sudah, H perlu dicari nggak? Nggak dicari juga nggak apa-apa. Kenapa? Yang ditanya kan si CO, ya kan? Nah, cuman kalau sekalian aja biar bisa tahu. Berarti yang ini 10 per 13 dikali 1,3 berapa? Hasilnya 1 ya. Berarti di sini 1. Ini nggak usah dari liter ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari S. S ini apa? S ini sisa. Nah, sisanya kayak mana mencarinya? 3 kurang 0,2 berarti 2,8. Yang ini berarti habis nih, karena pembatas harus habis. Kalau yang sebelah kanan harus ditambah ya, karena kan hasil ini 0,8, sebelah kiri dikurang. Ini 0,8, yang ini 1. Yang kita pakai yang CO2, kenapa? Karena yang ditanya CO2. Ini 0,8 liter. Nah, liter ini sama dengan dN pangkat 3. Yang diminta adalah milimeter pangkat 3, berarti harus kalian bagi 1000. 0,8 dibagi 1000 berarti dikali 10 pangkat min 3, atau dia 8 dikali 10 pangkat min 4. Tapi saya mintanya dalam pecahan desimal, maka jawabannya adalah 1, 3, 4. Nah, ini dah jawabannya tanpa satuan. Kenapa? Karena saya mintanya tanpa satuan. Paham? Tata nama ini banyak yang benar sih, tapi nggak sesuai perintah. Kalau saya bilang pisahkan sama rantai utama, pisahkan. Kalau tidak ya tidak. Oke. Sebenarnya nggak dipisah sama rantai utama nggak apa-apa, cuma kemarin saya minta dipisah. Oke, kita akan membahas ini. Lihat di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4. Jadi di nomor 1, di nomor 2 dan 3 ini ada cabang. Nomor 2 dan 3 ada cabang. Cabangnya apa namanya? Bromo. Ada berapa? Ada 2, maka dipakai di. Ingat nomor dulu, 2,3.
3 strip, harus pakai strip di bromo. Nah, baru apa rantai utamanya? C4 butana. Ada yang dipisah, ada yang enggak, cuman kemarin saya mintanya yang dipisah. Oke, ini untuk senyawa R. Kemudian senyawa S 1, 2, 3, 4 sama 4, cuman dia 1. Kenapa? Karena cabangnya 1. Ingat, nomor 1 adalah yang paling dekat dengan cabang. 1 bromo, nggak pakai dia, itu untuk 2. Kalau ada 3 tadi 1 bromo butana. Mudahan ini poinnya sebenarnya 6 kalau benar semua, hanya saja ada yang dia reaksinya benar tapi hasilnya salah, ada yang hasilnya benar tapi nggak nulis reaksi. Oke, yang pertama ini sudah jelas, ini nggak ada rangkap dan dia ketemu halogen, ini sudah pasti substitusinya di mana? Di sini, di C sekunder ya. Jadi hasilnya yang A itu adalah CH3. Nah, ini kan C-nya ada 2 nih, CH. Kenapa? Karena H1-nya sudah disubstitusi dengan BR. CH3 ditambah BR2. Namanya apa? Dia minta nama ya, struktur dan namanya adalah 2 bromo 1, 2, 3 propana. 2 bromo propana. Jenis reaksinya adalah substitusi. Nah, saya tuh mintanya ini, cuman ada yang namanya doang, substitusinya enggak, ada yang dia salah. Jadi nah ini ya, ini jawabannya yang pertama, 2 bromo propana. Jenis reaksinya adalah struktur dan nama senyawa ya, substitusi. Oke, kita lanjut ke 2. Nah, yang kedua ini adisi. Kenapa ada rangkap 2? Perhatikan simetris enggak? Asimetris, berlaku hukum Markov-Nikov. Sini kasih tangan satu-satu ya. Nah, lihat Markov-Nikov bilang kalau H itu ke yang H-nya paling banyak, sedangkan I ke yang H-nya sedikit. Ini peraturannya Markov-Nikov. Nah, berarti jadinya gimana? CH3. Ini jadi nggak punya tangan karena lagi kasih satu-satu. Ini jadi ada I-nya. Terus CH3. Namanya apa? Namanya adalah 2 iodo. Kenapa? Karena iodonya di nomor 2. 2 iodo propana karena C-nya 3. Paham? Lihat ini pembakaran. Enggak ada ya, ada yang jawab dehidrogenasi, halogenasi, macam-macam. Ini itu pembakaran oksigen. Berarti jadinya kayak mana? Ya sudah, dia jadi CO2 ditambah H2O. Misalkan tinggal kamu samakan jumlahnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ada 10. C-nya ada 10. Kemudian hanya ada berapa? Hitung hanya. C-nya ada 10, hanya ada berapa? C-nya tadi ada 10. Karangannya 3, 9 tambah 5, 14. 14 tambah 2, 16, 17, 18, 19, 20.
hanya 20, di sini sudah 2, berarti tambah 10. Udah kan? Nah, sekarang Oli cek 10 kali 2 20, 10 kali 1 10, 20 tambah 10 30. Benar nggak? Pokoknya 30. Benar kan? 15 kali 2 30. Sudah, ini selesai. Namanya apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida dan air. Selesai. Udah.